Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita mampu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kita aturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita majelis pembacaan tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Kita masuk pada pertemuan yang ke-29 hari ini, tanggal 20 bulan Juni tahun 2023. Kita masih masuk pada fase periode yang kedua dari Daulah Abbasiyah. Periode yang kedua, dan kemudian kita membahas salah satu karakteristik dari periode yang kedua ini, di mana umat Islam menghadapi gelombang serangan, baik dari dalam ataupun dari luar. Maka yang akan kita bahas hari ini adalah serangan Mongol. Yang akan kita bahas adalah serangan Mongol. Akan kita bahas, bismillah, qala mu'allif, al-ghazwu al-maghuli wa suqutu daulatil Abbasiyah min sana 616 ila 656. Yang akan kita bahas adalah tentang serangannya Mongol dan juga nanti berimbas pada runtuhnya Daulah Abbasiyah. Di mana serangan Mongol ini ke wilayah Daulah Abbasiyah bisa dikatakan dimulai tahun 616 Hijriah dan nanti berakhir dengan runtuhnya Baghdad tahun 656 Hijriah. Kita mulai, bismillah, qala mu'allif, huwa namudhaj as-sani min namadhij al-udwan al-khariji ala al-ummatil islamiyah. Serangan Mongol ini bisa dikatakan adalah contoh yang kedua dari contoh perlawanan, dari contoh permusuhan dari luar terhadap umat Islam. Awal mulanya adalah ketika Genghis Khan masyhur ya, pemimpin Mongol pada masanya, akhadu mulukil Maghul, salah satu raja Mongol, penguasa Mongol, fi tawkhidil qabail al-Maghuliyah al-qatina fi iklim Mongolia wa Siberia. Ketika Genghis Khan dari salah satu pemimpin Mongol itu berhasil menyatukan kabilah-kabilah yang tinggal di wilayah Mongolia dan juga wilayah Siberia, wa kawana minhum mamlakatan kabiratan, di mana kemudian dari persatuan kabilah-kabilah ini Genghis Khan itu berhasil membentuk kerajaan yang besar. Di mana kerajaan yang besar ini lam talbath antawassa'at ala khisabi jiraniha. Sehingga kerajaan ini kemudian menjadi besar dan tidak lama kemudian kerajaan ini meluas dan yang menguasai wilayah-wilayah tetangganya, menguasai wilayah-wilayah di sampingnya. Hatta syarat hududaha mutakhimatun li biladi Khurasan wa ma wara'an nahar fi masyriqil alam al-islami. Sampai kemudian batas dari kerajaan Mongolia ini kemudian menempel dengan negeri Khurasan. Baik. Wa ma wara'an nahar, dan juga negeri ma wara'an nahar fi masyriqil alam al-islami, di bagian timur dari wilayah Islam. Karena mereka kan menguasainya wilayah Mongol. Mereka bergerak menuju ke arah, mereka kemudian bergerak semakin ke barat ya, mengarahnya ke barat ya. Mereka bergerak mengarahnya ke barat. Karena wilayah mereka kan Mongolia, kemudian menguasai Cina, baru kemudian beralih ke semakin ke barat. Mereka menguasai Mawara'an Nahar, berarti wilayah-wilayah yang sekarang sering dianggap sebagai wilayah Asia Tengah ya. Banyak wilayah yang kemudian berakhiran istan-istannya. Uzbekistan, Tajikistan, dan tetangga-tetangganya, Kazakhstan, dan seterusnya. Sampai nanti kemudian ke Khurasan, lalu kemudian nanti sampai ke Irak. Itu pergerakan mereka. Qala mu'allif, fi hina kana al-alam islami andzaka yu'ani min at-tafarruq wat tanaqur. Pada waktu itu ketika Mongol bergerak ke arah barat menguasai wilayah-wilayah Islam, pada waktu itu dunia Islam menghadapi perpecahan dan perselisihan yang terjadi. Haitsu kana taqumu fihi iddatu duwalin, di mana kemudian pada masa itu berdiri beberapa negara, beberapa kerajaan. Kemudian akbaruha mamlakatu Khwarizm Shah.
Amma daulatul Abbasiyah faqad balagat muntaha dha'fiha. Yang paling terbesar pada masa itu kerajaan yang ada adalah kerajaan Khawarizm Shah. Adapun Daulah Abbasiyah pada masa itu ketika Mongol sudah mulai menyerang, maka balagat muntaha dha'fiha. Sudah sangat lemah sekali. Sudah sangat lemah sekali ya. Sudah tinggal nunggu kehancurannya lah, bahasa kasarnya seperti itu ya. Sudah sangat lemah. Baik. Kemudian walamma kanat mamlakatu Khawarizm mujawiratan li biladil Maghul. Kemudian ketika kita tahu fakta bahwa kerajaan Khawarizm ini berdempetan, bertetangga dengan Mongol, wal Maghul la takifu matami'uhum inda haddin, di mana kemudian ketamakannya kerajaan Mongol itu tidak ada batasnya. Mereka ingin menguasai wilayah-wilayah umat Islam. Karena labudda minas sodami bainahuma. Ketika kemudian keinginannya Mongol itu tidak terbendung, maka otomatis akan ada benturan di antara mereka. Waqad wajada Genghis Khan al-fursa li tahqiqi hadhil adma hina aqdama ba'du rijali Khawarizm ala qatli tujarin min al-Maghul uttuhimu bitajassus. Maka keinginan Mongol untuk menguasai wilayah-wilayah sekitarnya, politiknya itu politik ekspansi, ingin menguasai wilayah lain. Maka Genghis Khan kemudian sebagai penguasa Mongol mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan ketamakan ini ketika terjadi pembunuhan terhadap sebagian pedagang Mongol. Yang membunuh adalah beberapa aparat dari kerajaan Khawarizm Shah. Di mana kemudian para pedagang Mongol ini, kenapa mereka dibunuh? Karena mereka dituduh telah memata-matai wilayah kerajaan Khawarizm Shah. Sehingga hal ini bisa menjadi alasan bagi Genghis Khan untuk kemudian bergerak. Fattakhadha Genghis Khan min dzalika dzari'atan lil istilah ala biladil alam al-islami. Sehingga Genghis Khan mendapati hal ini sebagai alasan untuk menguasai wilayah Khawarizm Shah dan juga kemudian wilayah-wilayah Islam yang lain. Wa tadmiril hadaratil islamiyah bi uslubin lam yashad tarikh lahu mathilan min qabl. Di mana kemudian pasukannya Genghis Khan kemudian mereka maju ke wilayah Islam, kemudian mereka menghancurkan peradaban Islam dengan cara yang belum dikenal oleh sejarah sebelumnya sama sekali yang seperti mereka. Karena apa yang mereka lakukan itu mengerikan. Mereka itu kemudian menghancurkan. Daya hancurnya itu luar biasa. Sejarah belum pernah mendapati daya hancur seperti mereka. Karena kemudian sangat merusak ya. Sangat merusak sekali. Qala mu'allif bada al-Maghul zafahum al-Murraw isana 616 walam talbath al-mudun al-islamiyya asy-syahira fi mamlakati Khawarizm Bukhara wa Samarqand wa Hamadan wa Marwu wa Naisabur an saqatat tibaan fi yadil Maghul. Jadi Mongol kemudian mulai bergerak menyerang wilayah-wilayah Islam itu tahun 616 Hijriah. Di mana kemudian tidak lama setelah itu kota-kota besar, kota-kota terkenal di kerajaan Khawarizm, contohnya misalkan seperti Bukhara di Uzbekistan sekarang ya, kemudian Samarkand sama di Uzbekistan sekarang, Hamadan kalau tidak salah di Iran, kemudian Marwu sekarang kalau nggak salah di Turkmenistan, wa Naisabur kalau nggak salah sekarang di Iran, semoga saya tidak keliru. Maka kota-kota ini, katanya penulis buku ini, ansaqatat tibaan, sedikit demi sedikit secara berangsur-angsur satu demi satu jatuh ke tangannya Mongol. Ragmal butulat allati abdahal muslimuna fi wajhi tilkal hajma asy-syarishah. Meskipun kemudian umat Islam telah melawan mereka dengan penuh kepahlawanan menghadapi serangan yang sengit tersebut. Tapi apalah daya kemudian mereka tidak mampu membendung serangan Mongol pada masa tersebut. Qala mu'allif ba'da an faraghal Maghul min al-istila ala mamlakati Khawarizm ittajahu ila biladi Faris. Setelah Mongol kemudian berhasil menguasai Khawarizm, mereka kemudian bergerak menuju ke Faris di wilayah Iran hari ini ya. Fa fa'alu biha mithla ma fa'alu bi Khawarizm. Maka yang mereka lakukan sama dengan apa yang mereka lakukan terhadap kerajaan Khawarizm. Idza kanu yukhrikuna al-akhdar wal yabis, di mana kemudian mereka membakar yang hijau dan juga membakar yang kering. Jadi yang bisa mereka hancurkan, mereka hancurkan. Yang bisa mereka hancurkan, mereka hancurkan. Al-akhdar wal yabis. Yang mereka hancurkan, mereka yang hancurkan. Al-akhdar itu yang hijau, al-yabis itu kemudian yang kering.
Yabis itu kemudian yang kering. Jadi sebisa mungkin yang bisa mereka hancurkan, mereka hancurkan. Akhdar itu yang hijau itu bisa jadi maksudnya adalah pepohonan. Kemudian yang yabis itu yang kering, bisa jadi bangunan segala macam. Jadi apa yang bisa mereka hancurkan, mereka luluh lantakkan. Mu'alif kemudian mengatakan, kanat fitnatul Maghul fitnatan azimah. Maka serangannya Mongol adalah fitnah yang besar, musibah yang besar. Hazzat alam al-islami hazzan anifan, di mana gonjangannya ini sangat keras. Sangat kemudian gonjangannya ini sangat keras, sangat menghantam. Wa tarakatil muslimina mabhutin, di mana kemudian kaum muslimin terdiam, tidak bisa berkata-kata, terkaget-kaget, terperanjat. Wa istaular ra'bu wal khaufu 'alan nas, di mana kemudian yang dominan pada waktu itu sikap yang muncul adalah ar-ra'b, kegentaran, wal khauf, dan juga ketakutan. Wa ghalaba 'alaihimul yas wat tasya'um, sehingga kemudian yang dominan pada mereka sikapnya adalah yas, putus asa, wat tasya'um, dan juga kemudian pesimis. Hatta kanu yaqulun, sampai kemudian mereka ada yang mengatakan, man haddatsaka anna tatar in hazamu fala tusaddiq. Sampai kemudian ada di antara mereka yang mengatakan, kalau ada orang mengatakan kepadamu pada waktu itu ya, bahwasanya Tatar itu kalah, maka jangan percaya. Kalau ada yang mengatakan pada waktu itu, kalau Tatar itu kalah, maka jangan percaya. Sehingga maksudnya bahwa Tatar pada waktu itu kekuatan yang sangat besar sekali. Kekuatan yang sangat besar. Sehingga mereka itu sangat sulit untuk dijatuhkan. Sangat sulit untuk kemudian dikalahkan. Ya sama misalkan dengan negara-negara besar di dunia zaman sekarang ini. Kalau ada yang bilang bahwasanya negara besar di dunia sekarang itu kemudian kalah, jangan percaya. Mungkin sama, kurang lebih seperti itu ya. Hatta anna mu'arrikhun min asyuril mu'arrikhin, sampai kemudian salah satu dari sejarawan muslim terkenal, yaitu Ibnul Athir, lam yastati' tasjila ahdathil ghazwi al-maghuli illa ba'da sinin. Sampai kemudian salah satu sejarawan Islam, yaitu Ibnu Athir al-Jazari, itu kemudian tidak mampu melukiskan kisah perang Mongol ini kecuali setelah beberapa tahun setelah itu lewat. Kita tahu Ibnu Athir adalah salah satu sejarawan yang terkenal. Salah satu karyanya yang kemudian masyhur adalah diantaranya Al-Kamil fit Tarikh ya, salah satu ensiklopedia sejarah. Di sisi lain kemudian beliau punya kitab lain tentang sejarahnya sahabat, misalkan Ustul Ghabah ya. Kita tahu bahwa Ibnul Athir itu 3 bersaudara. Ada Ibnul Athir sejarawan, ada Ibnul Athir itu adalah seorang ahli bahasa, ada lagi kemudian Ibnul Athir itu adalah seorang muhaddis ya, ahli hadis. Di mana yang ahli hadis ini kemudian menuliskan misalkan yang beliau tulis itu An-Nihaya fi Gharibi al-Hadis. Dan juga Jami'ul Usul ya. Jami'ul Usul. Taib. Kita lanjutkan. Jadi Ibnu Athir kemudian tidak mampu melukiskan apa yang terjadi dalam perang Salim kecuali setelah beberapa tahun setelahnya. Beliau mengatakan, laqad baqitu iddata sinin wa ana mu'ridun an dzikri hadhil haditsah. Jadi aku bertahan selama beberapa tahun, aku itu berpaling, nggak mau untuk menyebut peristiwa ini. Isti'adzaman laha karihan laha. Betapa besar peristiwa ini, betapa kemudian aku trauma dengan peristiwa ini, betapa aku benci dengan peristiwa tersebut. Faman alladhi yashulu alaihi na'yul islam wal muslimin. Faman alladhi yusahhilu alaihi na'yul islam wal muslimin. Siapa yang mudah baginya mendapatkan kabar duka Islam dan kabar duka kaum muslimin. Siapa yang mudah kemudian mendapatkan kabar akan musibah, berita kematian bagi Islam dan juga bagi kaum muslimin. Siapa yang mudah? Sangat sulit sekali. Wa man alladhi yuhawwinu alaihi dzikru dzalik. Siapa yang mudah kemudian menyebut hal tersebut? Sangat berat. Fa ya laita ummi lam talidni. Seandainya ibuku tidak melahirkanku. Wa ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Seandainya kemudian aku mati sebelum zaman itu dan aku kemudian lupa dan terlupakan. Sehingga peristiwa ini peristiwa yang sangat berat. Wa yaqulu ahadu syuhudil ayyan an hadhil haditsa. Salah satu saksi mata mengatakan tentang peristiwa ini,
Wa hadhil haditsa aghna min an tusyraha linnas. Peristiwa ini kemudian cukup dan tidak perlu untuk dijelaskan kepada manusia. Kenapa? Sangat jelas. Wa iyadan billah, dan kita berlindung kepada Allah. Idza lam tataharrak hamiyatul Islam wa ghairatuhu fi mulukil muslimina wa salatinuhum. Jadi naudzubillah kalau kemudian semangat Islam, ghairah keislamannya yang ada pada raja-raja Islam, yang ada pada sultan-sultan Islam itu kemudian tidak tergerak, naudzubillah. Karena harusnya mereka tergerak, karena mereka harusnya sadar. Walam yadhkuru annahum mas'uluna 'anil ummah. Dan naudzubillah kalau kemudian para pemimpin, kemudian para sultan, mereka itu kemudian ghairah keislamannya tidak tergerak, dan kemudian mereka itu tidak ingat akan tanggung jawab mereka terhadap umat ini, maka naudzubillah kalau hal itu terjadi. Wa idza lam tanba'ith fihim arisiyatuhum wa rajulatuhum. Jika kemudian tidak bangkit keinginan mereka untuk berbuat baik. Sebagaimana juga kemudian jika kemudian mereka tidak bangkit sifat kemaskulinan mereka ya. Sifat kemaskulinan mereka. Likay yattakhidu ala kalimatin wahidatin wa yanqadu lamma amara Allahu bihi fi qoulihi ta'ala. Agar kemudian mereka bersatu dalam kalimat yang satu, di bawah panji yang satu, dan mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan infiru khifafa wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan infiru khifafan, berperanglah, berkumpul untuk berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi ringan. Wa thiqalan, dan juga dalam kondisi berat. Wajahidu bi amwalikum, dan berjihadlah dengan harta kalian. Wa anfusikum, dan juga kemudian dengan jiwa kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Wa idza lam yasta'idu li budlin nafsi wal mal wal mulki likay yadfa'u hadhil fitnah. Jika kemudian mereka para pemimpin tidak siap untuk mengerahkan jiwa, mengerahkan harta, mengerahkan kekuasaan untuk kemudian menolak, untuk kemudian menepis, untuk kemudian menjauhkan fitnah ini, fa inna dzalika kulluhu yadullu ala anal muslimina sayufaji'uhumudz dzullu wa naqsa. Kalau kemudian mereka sudah tidak lagi mau melakukan hal tersebut, maka hal ini akan menunjukkan bahwa umat Islam nanti akan dikagetkan dengan kehinaan. Umat Islam kemudian jika enggan menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala ini, umat Islam akan ditimpa namanya kambuh lagi, kena lagi. Wa tartamimu dhamu biladil Islam fi ahdhanil kufr, dan nanti kemudian wilayah-wilayah Islam akan terlempar, akan jatuh di bawah cengkramannya musuh. Wa akhsha 'alal muslimin alladziina kaanu la yahmiluna illa al-ism sayafqiduna al-isma war-rasm kilaihima natijatan lamma nadda'ihi wa la na'malu bihi. Dan penulis buku ini mengatakan, aku khawatir kalau kemudian umat Islam di mana mereka kemudian tidak membawa kecuali nama saja, akan kehilangan nama dan juga akan kehilangan bentuk. Akan kehilangan nama, namanya Muhammad, namanya Ahmad, akan kehilangan nama dan akan kehilangan bentuk, akan kehilangan kesempatan mereka untuk kemudian menjalankan keislamannya. Seperti naudzubillah yang terjadi kemudian di Andalus ya. Baik. Natijatan lamma nadda'ihi wa la na'malu bihi. Hasil dari apa yang kita klaim lalu kemudian ternyata tidak kita laksanakan. Baik. Kita selesaikan ya. Mu'allif mengatakan, wa kana hadzal qaul taskhisun daqiqun li sababi tilkal fitnah. Perkataan ini kemudian menunjukkan identifikasi yang rinci tentang sebab fitnah tersebut, yaitu umat Islam berada dalam kelemahan. Umat Islam kemudian tidak ingat dengan tanggung jawabnya. Umat Islam kemudian tidak kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berjihad. Wa kaifiyati muwajjahatiha, dan juga kemudian telah mengidentifikasi bagaimana cara menghadapinya, yaitu dengan jihad fisabilillah. Walakinnaha kanat sarhatan fi wadi. Tetapi seruan ini hanya bisa dikatakan sarhatan fi wadi, teriakan di suatu lembah. Maksudnya tidak kedengaran saking kemudian suaranya itu tersimpan. Au nafkhatan fi ramat, atau kemudian meniup abu untuk menyalakannya, nggak bisa, abunya sudah jadi abu, tidak bisa. Falam yufakkir hukamul muslimina hina fi tauhidi kalimatihim wal wuqufi wajhi tatar. Maka para pemimpin kaum muslimin pada masa itu kemudian mereka tidak berpikir untuk menyatukan kalimat mereka dan kemudian menghadapi Tatar langsung. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, saffan ka'annahum bunyanun marsus, berbaris rapi seperti kemudian bangunan yang tersusun. Maka mereka tidak melakukannya. Walihada istamara sayyidul maghul al-kasif fi zaghfihi. Sehingga kemudian ketika umat Islam pada waktu itu tidak berjihad di jalan Allah, tidak memberikan hak yang tepat dalam jihad,
Maka kemudian Mongol itu kemudian muncul seperti sail, seperti banjir, seperti air bah yang menyapu. Gitu. Fi zakhfihi, ketika mereka menyerang. Wa kanat wijhatu asimatil Islam wa darul khilafah Madinah Baghdad. Di mana kemudian tujuannya adalah ibu kota Islam dan juga kemudian pusat kekhilafahan, yaitu kota Baghdad. Wa tamakkanu min iktihami sanasitu mi'asita wa khamsin, di mana mereka kemudian berhasil menguasai kota tersebut tahun 656 Hijriah. Di mana kemudian Baghdad jatuh. Bisa berkhianati wazir Ar-Rafidi Ibnu Al-Qami, di mana kemudian yang berkhianat salah satunya adalah wazir dari seorang Rafidah namanya Ibnu Al-Qami. Wal munajjim al-batini Nasiruddin At-Tusi. Begitu juga kemudian salah satu dari ahli perbintangan orang Batinia namanya Nasiruddin At-Tusi. Wa qatalul khalifah wa ahla baitihi wal ulama. Di mana kemudian mereka membunuh khalifah terakhir dari Daulah Abbasiyah, yaitu Khalifah Musta'sim, wa ahla baiti, dan juga keluarga besarnya, wal ulama, dan juga begitu juga para ulama. Banyak yang dibunuh ketika Baghdad berhasil dikuasai oleh orang Mongol. Walam yanju minhum illa man farra. Tidak ada yang selamat kecuali yang bisa lari. Ada sebagian yang lari kemudian sembunyi di antara tumpukan mayat. Berbahaya karena kemudian mayat bergelimpangan itu kemudian membawa penyakit ya. Au ikhtafa, atau kemudian tidak ada yang selamat kecuali yang sembunyi-sembunyi. Wa istabahu Baghdad, sehingga mereka kemudian melakukan yang harusnya tidak boleh. Mereka membolehkan untuk melakukan banyak hal di Baghdad. Wa qatalu mu'dhama ahliha, sampai kemudian mereka membunuh mayoritas penduduk Baghdad. Berapa? Wallahu alam, kita tidak tahu. Ada yang bilang paling sedikit yang dibunuh itu 700.000 orang. Ada yang bilang kemudian 1 juta. Ada yang bilang 1,5 juta. Ada yang bilang 2 juta. Wallahu alam. Wal ilmu indallah. Hanya Allah yang tahu ilmunya. Tapi kemudian yang terbunuh itu sangat banyak. Hatta taghayyara launu nahri Dijlah minad dima. Sampai kemudian ketika korban yang berjatuhan dari kaum muslimin itu kemudian dilemparkan ke sungai, maka sungainya kemudian berubah menjadi merah. Saking banyaknya darah yang dilemparkan. Banyaknya kemudian jasad yang dilemparkan. Nahika amma fa'aluhu bimaktabatiha wa madarisiha wa marakizi al-hadariyah. Apalagi ketika kemudian mereka berlaku sedemikian jahatnya kepada ini ya, di mana kemudian mereka mudah membunuh, apalagi yang mereka lakukan terhadap perpustakaan, terhadap kemudian pusat-pusat peradaban yang ada di Baghdad pada masa itu akan lebih mudah untuk dihancurkan. Sehingga sebagian kemudian menceritakan bahwa Sungai Dijlah yang sebelumnya itu warnanya merah karena darah, itu kemudian berubah menjadi warnanya hitam karena saking banyaknya buku yang kemudian dibuang ke Sungai Dijlah. Sehingga kemudian tintanya itu bercampur dengan air dan warnanya berubah menjadi naudzubillah. Qala wa bi taghdidi minan nasara ulzimal muslimuna bil fitri fi Ramadan. Dengan salah satu tekanan dari orang Nasara, maka kemudian umat Islam di Baghdad dipaksa untuk buka puasa fi Ramadan karena mereka kemudian masuk, pasukan Mongol ini masuk ketika bulan puasa. Wa akil khinzir wa syurbil khamar, dipaksa untuk makan babi, lalu kemudian dipaksa untuk minum khamar. Wa utiyad darul khilafah li syakhsin minan nasara. Lalu kemudian salah satu istana kerajaan kemudian diberikan kepada salah seorang dari Nasara. Wa uriqatil khumur fil masajid, lalu kemudian masjid dilumuri dengan khamar. Wal jawami, ya sama ya. Wa man al muslimuna minal i'lan bil adzan, dan umat Islam kemudian terlarang. Wa man al muslimuna minal i'lan bil adzan, dan umat Islam kemudian terlarang untuk mengumandangkan adzan. Adzan aja kemudian tidak dibolehkan oleh penguasa Mongol. Qala mu'allif saqatat Baghdad wa bisukutiha saqatatid daulatil Abbasiyah. Sehingga ketika Baghdad ini jatuh, otomatis kemudian Daulah Abbasiyah juga jatuh. Wa badawatihan an nazafal Maghul lan yakifa inda haddin. Dan jelas bahwa serangannya Mongol ini kemudian tidak akan berhenti meskipun mereka sudah menguasai Baghdad, ibu kota khilafah pada masa tersebut. Taib. Hatta yutwiya bisa tudawalil Islam an akhiriha. Sehingga keinginan mereka tidak berhenti sampai kemudian semua wilayah Islam berhasil dikuasai. Sampai kemudian semua wilayah Islam kemudian terlipat ya. Idma infaragal Maghul minal Iraq hatta itajau ila biladi Syam. Karena Maghul ketika selesai melawan Daulah Abbasiyah yang ada di Irak, mereka bergerak menuju ke Syam, semakin ke barat.
tad'uhum ila taslim qabla ayyakhulla biha al-kharab wad dimar. Di mana kemudian para utusan Tatar mengirimkan utusan ke umat Islam yang ada di Mesir bahwasanya mereka harus menyerah. Kalau tidak, kemudian mereka akan dihancur leburkan. Mereka akan dileburkan, akan dihancurkan. Qala inda dzalika jama'a Muzaffar Qutuz Sultanul Mamalik ahlal halli wal aqdi. Ketika itu yang berkuasa adalah para penguasa Muzaffar Qutuz dari daulah Mamalik ya. Dari daulah Mamalik. Abbasiyah pada waktu itu kemana? Abbasiyah kan sudah jatuh ya. Apakah kemudian jatuhnya Abbasiyah itu otomatis akhir dari peradaban Islam? Enggak. Meskipun kemudian salah satu tempat yang penting, banyak peninggalan penting hilang, kita tidak bisa memungkiri. Tapi bukan berarti kemudian umat Islam habis dengan jatuhnya Baghdad. Enggak, sama sekali enggak. Kemudian, wa kana ra'yul ladzi istaqarra alaihi ijma'u jundir rahman annahu la budda minal jihad. Kesepakatan dari pasukan Islam pada waktu itu bahwasanya mereka harus berani melawan pasukan Mongol. Fa imma hayatul aiza wa imma mautu syuhada. Sehingga kemudian ketika mereka berperang, maka yang mereka harapkan itu kalau mereka hidup menjadi orang yang berjaya. Kalaupun mereka kalah, maka mereka matinya itu mati syahid. Waqad kana al-Imam Al-Izz bin Abdussalam rahimahullah juhudun azimatun fi idka'i ruhil jihad diddat Tatar. Di mana kemudian seorang ulama namanya Izz bin Abdussalam punya jasa besar. Di mana jasa besarnya ini adalah mengobarkan semangat jihad melawan pasukan Tatar. Wal isti'dad lidzalika bin nafsi wal mal, dan juga kemudian bersiap melakukan perang melawan Tatar dengan persiapan jiwa dan juga persiapan harta. Mu'alif melanjutkan, Sarul muslimuna bi qiyadati sultani ma'al mu'min li muwajjati Tatar kharija Misr. Jadi, kaum muslimin pada waktu itu sepakat bahwa mereka itu harus berperang bukan di Mesir, tapi berperangnya di luar Mesir, sehingga mereka harus keluar dari Mesir. Baik. Wa fi Ain Jalut janubi Filastin. Lalu kemudian mereka bertemu dengan musuh itu di Ain Jalut di bagian selatan dari Palestina hari ini. Kana liqama ajahafil Tatar sanasitu mi'ah thamani wa khamsin. Di mana kemudian pertemuan melawan pasukannya Tatar yang dominan pasukan berkuda, di mana kemudian banyak sekali pasukan berkudanya, itu tahun 658. Yang ini kita tegaskan bahwa runtuhnya Baghdad ya suatu hal yang menyedihkan. Tetapi runtuhnya Baghdad bukan akhir dari segalanya. Baik. Mu'alif kemudian mengatakan ai ba'da sanataini faqat min suquti Baghdad. Yaitu hanya 2 tahun saja setelah jatuhnya Baghdad. Jangan sampai kemudian difahami bahwa ketika Baghdad jatuh otomatis yang lain jatuh. Enggak. Ya Baghdad jatuh, sebagian wilayah kota di Irak yang penting kemudian jatuh ke tangan mereka. Tapi tidak semuanya seperti itu ya. Kemudian wa ba'da ma'rakatin taqinatin baina jundil iman wa jundi syaitan, setelah kemudian terjadi perang sengit antara pasukan Islam dengan pasukan kafir, kana nasrul al-mu'azzir lil muslimin, maka kemudian umat Islam mendapatkan kemenangan yang telak. Wali awali marratin hazimat Tatar hazimatan mu'assirah, di mana kemudian untuk pertama kalinya Tatar itu benar-benar kalah yang kemudian kalahnya itu telak. Kalah yang betul-betul kalah gitu. Mu'alif kemudian melanjutkan bada'a al-khatul bayani fi su'ud li salihil Islam haitsu tataba'ada zaimut Tatar fi mayadinil qital, di mana kemudian setelah peristiwa di Ain Jalut itu kemudian grafik kemenangannya kaum muslimin, garis kemenangannya kaum muslimin itu kemudian semakin naik. Maksudnya semakin banyak kemenangan yang dicapai dan semakin dikit kemudian kekalahan yang dialami oleh umat Islam. Mu'alif kemudian mengatakan kama annahum lam yalbathu an huzimu fi maidanil qital wal fikr walakinna hazimatun khulwatunil madzak. Tidak lama kemudian pasukan Mongol, orang Mongol itu kemudian kalah dalam akidah dan juga kalah dalam pemikiran. Tetapi kemudian yang harus dikasih catatan bahwa kemudian kekalahan ini itu kekalahan yang manis rasanya pada kesempatan kali ini. Kenapa? Haitsu aslama katsirun minhum, di mana kemudian banyak yang masuk Islam dari orang Mongol. Walillahilham. Wa min asyuri mulukihim wa awalihim islaman barakahon, di mana kemudian yang paling pertama masuk Islam, termasuk yang paling awal masuk Islam,
di mana kemudian banyak yang masuk Islam, dan termasuk di antara mereka yang raja pertama masuk Islam namanya Barokah Khan. Barokah Khan ini saya lupa apakah cucunya atau cicitnya Genghis Khan. Antara cucu atau cicitnya Genghis Khan. Nah, di mana kemudian Barokah Khan ini adalah penguasa dari kabilah Zahabiyah, kabilah emas. Ada sebagian sejarawan menyebutnya dalam bahasa Inggris itu disebut dengan Golden Caravan, ada kemudian Golden Pavilion. Kalau dibilang Golden Horde, mohon maaf, Golden Horde atau Golden Pavilion. Kenapa disebut seperti itu? Karena warna furniturnya itu banyak yang berwarna emas, sehingga mereka disebut dengan Golden Pavilion atau Golden Horde. Baik. Mu'alif melanjutkan, wa fi hadza dalilun nasyun ala annahu ma idlahamatil khutub wa ma idlahamatil bala bil ummatil islamiyah fa innaha tamku ma'a dzalika tamliku muqawwimatil baqa wa audatil izza wal majd. Jadi masuk Islamnya kabilah Zahabiyah, di mana pemimpin pentingnya adalah Barokah Khan, hal itu menunjukkan dalil yang jelas bahwa seberat apapun masalah, seberapa apapun perkara, sesengit apapun musibah, sesulit apapun musibah yang menimpa umat Islam, maka umat itu kemudian masih memiliki asas-asas yang menjadikan nanti dia itu bisa bertahan. Asas-asas yang menjadikan kemudian dia itu bisa mendapatkan kejayaan, bisa eksis, dan kemudian bisa mendapatkan kemenangan. Baik. Dengan syarat kullama wajadat man yajma'u syattataha, dengan syarat orang ada yang mampu untuk menguasai kumpulan-kumpulannya itu tadi, kumpulan-kumpulan dari perpecahannya umat Islam. Wa yuwahhidu kalimataha, dan menyatukan kalimat-kalimatnya umat Islam tahta rayatit tauhid, di bawah benderanya tauhid. Wa sadaqa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina qala, dan Allah benar. Dan Allah kemudian benar, dan menurut kita benar juga, menurut kita benar insyaallah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Sungguh kita itu adalah nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Kita itu kemudian adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam. Famahma btaghunal izzata bi ghairihi adzallanallah. Kalau kemudian kita mencari kejayaan selain dari Islam, maka kita akan dihinakan. Wa ba'd hadhihi ba'dun min suwaril udwan ad-dakhili wal khariji. Maka inilah bentuk dari serangan, baik itu dari dalam ataupun dari luar, yang menimpa umat ini. Fi fatratin mukhtalifah min tarikhah, dalam fase-fase yang berbeda-beda ya dari sejarahnya. Wa kaifa istata'atil ummah, dan bagaimana nanti umat kemudian mampu at-taghallub 'alaiha wa tajawuzu mihnatiha an dzaka. Di mana kemudian umat nanti kemudian mampu untuk mengalahkannya dan mampu untuk melewati musibah tersebut ya. Dan itu semua bisa melewatinya tentu saja dengan fadlullahi wahdahu ba'dal auda as-sadiqa ilaihi. Itu semua kemudian bisa dicapai tentu saja kemudian setelah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kemudian umat itu kemudian audah as-sadiqah, betul-betul hijrah, betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu fama ahwajul ummah al-yaum antastau'ibad durus bintilkal ahdath wa ta'khudhu minha al-ibar wal idhad. Sehingga umat itu kemudian sangat perlu hari ini. Umat Islam kemudian hari ini itu sangat perlu untuk apa? Perlu untuk menguasai pelajaran-pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada. Lalu kemudian mengambil ibrah, lalu kemudian mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada. Hal itu kenapa kita sangat perlu untuk hal tersebut? Karena bahaya itu mengancam setiap sisi. Bahaya itu mengancam setiap sisi umat. Di mana kemudian musuh umat ini kemudian mereka itu saling mengajak satu sama lain. Ayo serang Islam. Yang penting bukan Islam, serang Islam, habisi Islam dan seterusnya, habisi umat Islam. Tayo. Jadi mereka seperti itu, saling mengajak satu sama lain demi menghancurkan Islam. Kama tatada al-aqilah ala qasatiyah, di mana mereka saling mengajak itu seperti orang makan itu diajak untuk datang ke nampannya. Jadi saling mengajak satu sama lain, ayo makan. Sama seperti itu. Jadi umat Islam kemudian yang jadi sasaran, sehingga umat Islam perlu untuk mengambil pelajaran dari sejarahnya sehingga kemudian mereka lebih bijak ya. Kemudian falatada'ul ya'su ya'malu fin nufus. Karena itu salah satu pelajaran penting bisa kita ambil bahwa
Meskipun umat itu menghadapi masalah, jangan sampai kemudian ditimpa putus asa. Wa antu iddal iddah, lalu kemudian dia harus menyiapkan bekal. Li istikhlasil huquq bil audah ilallah, untuk kemudian memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan haknya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Allah dengan yang benar. Wa rafi rayatil jihad, lalu kemudian mengangkat bendera jihad. Fafihi izul ummah wa majdiha bi'idznillah, maka dalam hal-hal tersebut nanti akan terjamin kejayaannya umat, ketinggiannya umat, kemakmurannya umat, kemajuannya umat itu akan terjamin dengan hal itu bi'idznillah. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita sudah menyelesaikan ya pembahasan tentang beberapa karakteristik dari Daulah Abbasiyah, di mana karakteristik yang terakhir dari periode yang kedua ini di mana umat Islam menghadapi serangan dari dalam dan dari luar. Yang barusan kita sebutkan adalah serangan dari Mongol. Sehingga pelajarannya bahwa musuhnya umat itu banyak. Sehingga kita berusaha untuk mengenalinya, lalu kemudian kita menguatkan diri sendiri dan tetap semangat untuk berusaha belajar Islam dan tetap semangat untuk berusaha menyampaikan Islam. Kita akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.